Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas peramalan permintaan untuk layanan yang beranggotakan Muhammad Fahmi Firzatuwo, NIM 423, Muhammad Alif Finas, NIM 467, Imam Wahyu Pradana, NIM 456. Yang pertama, definisi peramalan permintaan produk dan jasa. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi barang permintaan atau jasa. Peramalan permintaan merupakan tingkat permintaan produk jasa yang diharapkan akan terrealisasi untuk dalam waktu tertentu pada masa yang akan datang. Untuk jenis-jenis peramalan, menurut Reinderheiser tahun 2004, pada jenis peramalan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, maka peramalan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peramalan ekonomi atau ekonomi forecast, menjelaskan tentang siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi atau teknologi forecast, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan demand forecast adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon atau waktu masa depan yang dicakupnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Penjelasan dari kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistenan peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Akibat perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan, sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. Keakuratan dari suatu hasil peramalan ini berperan penting dalam menyimpangkan persediaan yang ideal. Lalu yang kedua, mengenai biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode yang dipakai. Ketiga, faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi beberapa biaya banyak data yang dibutuhkan. Bagaimana pengolahan datanya, manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapat. Misalnya, item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Prinsip merupakan adopsi dari hukum Pareto. Yang ketiga, yaitu kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Lalu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi
Peramalan. Berikut ini beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup dan produk. Lalu yang keenam, gaya dan mode. Yang ketujuh, perubahan permintaan konsumen. Kedelapan, inovasi teknologi. Lalu mengenai metode peramalan permintaan, banyak jenis metode peramalan yang tersedia digunakan, namun yang lebih penting adalah bagaimana memahami karakteristik suatu metode peramalan agar cocok untuk diterapkan pada kasus yang diteliti berdasarkan data-data yang telah terjadi sebelumnya. Secara umum, metode peramalan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dapat dibagi ke dalam deret berkala atau kurun waktu time series dan metode kausul. Sedangkan metode kualitatif dapat dibagi menjadi metode eksploratoris dan normatif. Metode kuantitatif sangat beragam dan setiap teknik memiliki sifat ketepatan dan biaya tertentu yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode tertentu. Untuk menggunakan metode kuantitatif terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu pertama, tersedianya informasi tentang masa lalu. Lalu yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Lalu yang ketiga, diasumsikan bahwa beberapa pola masa lalu akan terus berlanjut. Peramalan permintaannya atau forecasting demands merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasikan untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Redden and Heiser dan kawan-kawan dalam buatan bukunya 2014, terdapat 7 tahap dasar dalam melakukan peramalan permintaan. Yang pertama yaitu menentukan penggunaan dari peramalan. Lalu yang kedua, memilih item atau kuantitas yang akan diramalkan. Lalu yang ketiga, menentukan horizon dari peramalan. Lalu yang keempat, memilih model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperoleh peramalan. Yang keenam, melakukan peramalan. Yang ketujuh, memvalidasi peramalan dan mengimplementasikan hasil peramalan. Metode peramalan permintaan time series. Analisa deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut terdiri dari komponen-komponen tren atau kecenderungan, siklus atau cycle, pola musiman atau season, dan variasi acak atau random yang akan menunjukkan pola tertentu. Penjelasan komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tren. Tren merupakan sifat dari permintaan masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik atau turun. Dan yang kedua adalah cycle. Cycle yaitu sifat dari permintaan dalam suatu periode, apakah mengalami permintaan dengan jumlah yang sama atau tidak. Yang ketiga adalah season. Season merupakan fluktuasi permintaan suatu produk yang dapat mengalami kenaikan atau penurunan pada saat musim tertentu. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik tiap tahunnya. Dan yang keempat ada random. Permintaan suatu produk dapat berubah secara tiba-tiba yang disebabkan oleh faktor tertentu. Contoh bencana alam, promosi khusus, perusahaan pesaing di mana faktor-faktor ini tidak dapat diperkirakan dan tidak mempunyai pola tertentu. Dalam metode time series ada beberapa teknik yang biasa digunakan tergantung permintaan yang terjadi di bawah ini. Yang pertama adalah metode naif. Teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikut sama dengan permintaan pada periode terakhir. Metode naif digambarkan secara matematis, yaitu permintaan periode mendatang sama dengan permintaan periode terakhir. Dalam metode time series ada beberapa teknik yang biasa digunakan tergantung pola permintaan yang terjadi.
Di bawah ini merupakan penjelasannya. Metode naif, teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Metode naif digambarkan secara matematis sebagai berikut. Permintaan periode mendatang sama dengan permintaan periode terakhir. Yang kedua ada moving average. Peramalan moving average ini atau rataan bergerak menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Dan yang ketiga ada weekly moving average. Saat terdapat tren atau pola yang terdeteksi, bobot yang digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Moving average dengan pembobotan disebut juga weighting moving average. Dan yang keempat ada exponential smoothing. Exponential smoothing atau penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan rataan bergerak dengan pembobotan di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Dan yang kelima ada proyeksi terhadap tren. Proyeksi tren atau tren linear adalah teknik menyesuaikan garis tren pada serangkaian data masa lalu, kemudian memproyeksikan garis pada masa datang untuk peramalan jangka menengah atau jangka panjang. Ukuran akurasi hasil peramalan. Ukuran akurasi hasil peramalan sendiri merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan atau kesalahan hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. Ada 4 ukuran yang biasa digunakan. Dan yang pertama ada rata-rata deviasi mutlak atau mean absolute deviation. Mean absolute deviation ini merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil jika dibandingkan dengan kenyataan. Yang kedua ada rata-rata kuadrat kesalahan yang biasa disebut mean square error. Mean square error dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Dan yang ketiga ada rata-rata kesalahan peramalan atau mean forecast error. Mean forecast error sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama periode tertentu terlalu tinggi atau rendah. Bila hasil peramalan tidak biasa, maka nilai MFE akan mendekati not. MFE dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Yang keempat ada rata-rata persentase kesalahan mutlak, yaitu merupakan ukuran kesalahan relatif. MAPE biasanya lebih berarti dibandingkan MAD karena MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau rendah. Terakhir, kesimpulan peramalan permintaan untuk layanan yang dimana hal ini berguna untuk prediksi dari permintaan dari layanan sehingga hal tersebut bisa diantisipasi dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan membuat peramalan permintaan untuk layanan, seorang manajer atau perusahaan bisa mengetahui kapasitas suatu layanan sehingga tidak mengecewakan konsumen tersebut. Tentunya kepuasan konsumen sangat berarti dalam suatu perusahaan, dalam suatu kemajuan perusahaan tersebut. Selain itu juga dengan membuat peramalan permintaan untuk layanan dapat mengantisipasi kerugian dalam suatu perusahaan.